Para sahabat sekalian, kembali selamat datang di channel saya, sahabat Anda, Profesor Dr. Insinyur Sawa Malau. Saya Profesor Dr. Insinyur Sawa Malau, sahabat baik Anda. Kali ini, saya ingin menyampaikan pengalaman saya tentang pengamatan saya dan kemudian mengatasinya, yaitu larva baby, ya, keluar dari biopon, keluar dari tempat penetasan, ya, keluar dari tempat penggemukan juga. Ya, mengapa dia bisa keluar, melarikan diri? Itu yang mau saya jelaskan. Apa kondisi yang sehingga larva itu melarikan diri, dan apa kondisi yang harus kita ciptakan untuk mengatasinya apabila kita sempat melakukan tindakan salah seperti itu. Saya telah melihat gejalanya, saya melakukan kesalahan, tapi kemudian saya coba mengatasinya. Mari tonton kesalahan yang saya katakan itu, dan kemudian bagaimana cara mengatasinya sehingga larva baby atau larva atau maggot tidak keluar dari tempat penetasan atau tempat penggemukan. Silakan tonton. Baik, kita lihat tadi pertanyaan, mengapa larva baby melarikan diri dari wadah, keluar dari penetasan atau penggemukan. Ternyata ini jawabannya. Saya sengaja membuat tempat penetasannya ini dari nasi yang pada awalnya banyak airnya, sehingga seperti ini dia. Ya, sudah menetas. Dan coba Anda lihat di pinggir-pinggir ini, para larva baby ini naik ke atas. Naik ke atas terus, dia naik ke atas. Coba kita lihat ya. Apakah dia mampu menuju puncak? Ini juga sebelah sini, kita putar aja nih. Banyak yang berupaya untuk keluar dari wadah ini. Mengapa dia bisa memanjat dinding itu? Itu karena tubuhnya basah. Karena tubuhnya basah, meskipun dindingnya kering, dia bisa menempel. Tapi selama dia perjalanan ke atas itu, tentu airnya akan menempel, air dari tubuhnya itu akan menempel ke dinding-dinding ya, akan menempel ke dinding-dinding dari wadah ini. Nah, kalau dinding wajah ini cukup tinggi, maka airnya akan air dalam tubuhnya tidak ada lagi melekat pada kulit tubuhnya sehingga kering dan kemudian seperti yang tadi dia jatuh. Jadi kalau kita kebetulan pakannya basah, maka dindingnya harus sangat tinggi. Ya, harus sangat tinggi. Upayakanlah pakannya tidak basah. Ya, cukup lembab saja ya. Cukup lembab saja. Ini sudah agak tinggi nih. Dia naik ke atas ini. Agak tinggi dia naik ke jatuh dia. Ya, jatuh dia. Ini juga udah agak tinggi nih dia. Apakah dia akan jatuh karena kering badannya? Air dari tubuhnya sudah habis melekat ke dinding. Coba kita lihat apakah dia jatuh ke bawah lagi. Hampir mencapai puncak dia. Hampir mencapai tinggi dari wadah ini. Bibir dari wadah ini.
Wow, lewat dia. Lewat dia. Nah, dia lewat kan? Dia lewat. Nah, dia lewat dan dengan demikian kita bisa ekspektasi bahwa dia akan jatuh nanti keluar sana dan menghilang keluar dari wadah kita. Ini dia, udah di bibir itu, bibir wadah ini. Apakah dia jatuh keluar? Coba kita lihat, jatuh. Ya, jatuh. Dan ini dia di bawah ini sudah jatuh. Nah, para sahabat sekalian, maka dengan demikian ada bukti, dengan para sahabat sekalian ada bukti sekarang bahwa larva bisa keluar dari wadah tempat penetasan atau tempat penggemukannya apabila tubuh dari larva itu basah, dan kemudian kalau dalam perjalanannya basah tubuhnya itu tidak kering, dia akan bisa melewati wadah ini dan lari. Oleh karena itu, solusi, hindari pakannya yang sangat basah, cukup lembab saja. Kedua, kalaulah terpaksa basah ataupun meskipun lembab, upayakan tinggi wadahnya itu sangat tinggi sehingga ketika larva itu dalam perjalanan menuju ke bibir wadah, ke pinggir wadah, air dalam tubuhnya sudah diserap oleh dinding itu dan kemudian dia jatuh. Tadi beberapa sudah kita tunjukkan, dia jatuh kembali ke wadah di bawah. Tapi ada juga yang lolos. Baik para sahabat, bagaimana cara kita mengatasinya? Ya, cara mengatasinya adalah membuat dinding-dindingnya itu kering, ya, atau membuat batas yang meletakkan bahan-bahan kering di dinding-dindingnya itu di bagian luar daripada makanan itu. Nah, saya menggunakan pelet PF 500 untuk dengan tujuan bahwa begini. Karena tujuan saya adalah menghasilkan lalat yang sehat, maka saya berharap ada prepupa yang menyimpan energi yang banyak berupa lemak. Oleh karena itu saya menggunakan PF 500 yang mengandung protein yang sangat tinggi, lebih dari 46%. Jadi saya tabur dia di sekitar dari makanan itu, di dinding-dinding biopon itu seperti ini. Nah, saya tabur demikian rupa sehingga lebih tinggi pelet PF 500 itu di sebelah dinding daripada makanan itu sendiri. Jadi kalau lalatnya mendekati dinding, dia akan jatuh sendiri kembali ke bawah karena tubuhnya dikeringkan oleh pelet itu. Jadi pelet itu segera menghisap cairan di dalam di bagian tubuh luarnya sehingga tubuh luarnya kering dan dia kemudian jatuh. Ya, yang kalau kita tunggu sebentar lagi yang paling luar itu, yang ini pasti akan jatuh segera. Baiklah para sahabat sekalian, terima kasih. Demikianlah, semoga berguna. Ya, saya akan teruskan upload, posting hal-hal yang berguna menurut saya kepada kita bersama sesuai dengan pengalaman saya. Ya, mungkin pengalaman Bapak-Bapak sudah lebih jauh, lebih hebat dari saya. Tapi izinkan saya menyampaikannya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ada cara yang lain yang lebih baik silakan. Ya, silakan, itu kita senang. Semoga sukses. Kalau Anda berkenan, tolong subscribe dan kemudian share video ini. Barangkali banyak orang lain yang membutuhkannya. Terima kasih.